Pada suatu hari, Sunan Gunung Jati melantik Suranggajaya alias Bratawijaya atau Arya Kamuning untuk memerintah Kuningan dengan gelar Sang Adipati pada 1 September 1478. Jubenengan Adipati Kuningan berlangsung di Gunung Jati, Cirebon. Sebab saat itu Kuningan berada dalam tampuk kekuasaan Keraton Pakungwati, pimpinan susuhunan Gunung Jati. Proses penyatuan Kuningan ke dalam wilayah Kesultanan Pakungwati berjalan damai. Karena Sunan Gunung Jati menerapkan strategi politik kekerabatan. Arya Kamuning, anak Ki Gedeng Luragung, penguasa Kuningan diangkat oleh Sunan Gunung Jati. Selepas menuntaskan urusan pelantikan, Arya Kamuning bergegas menuju ibu kota kerajaannya di Luragung. Beliau meneruskan tahta ayahnya dengan meluncurkan program pembangunan bidang pertanian, terutama sawah padi. Saat itu, sawah padi merupakan hal baru bagi masyarakat Sunda agraris. Sebelumnya orang Sunda hanya mengenal huma, yakni padi yang ditanam di ladang. Sebelumnya, orang Sunda hanya mengenal huma, yakni padi yang ditanam di ladang. Sawah padi dikenalkan oleh Kesultanan Mataram saat mereka melakukan perluasan wilayah kekuasaan di bagian barat Jawa. Singkat cerita, gagasan program pertanian Sang Adipati cukup sukses. Hasil panen padi melimpah sehingga rakyat tak lagi kesulitan pangan. Sejak saat itu, lahirlah budaya pemuliaan terhadap Dewi Sri atau Nyi Pohaci. Rupanya kabar panen raya tersebut terdengar sampai ke telinga Kumpeni. Selang beberapa saat, bala tentara Kumpeni mendatangi Leit, yaitu lumbung padi milik warga. Awalnya Kumpeni ingin membeli padi dari petani, tetapi dengan harga yang sangat murah. Sontak saja para petani menolaknya. Mengetahui tawarannya ditolak warga, Kumpeni langsung berbuat kejam dengan mengambil paksa hasil panen dari lumbung padi. Nasib nahas bagi mereka yang tak menuruti kemauan penjajah. Sebab Kumpeni tak segan menarik pelatuk senapannya. Kemudian rakyat mengadu kepada Arya Kamuning. Keesokan harinya, Sang Adipati mencari solusi atas permasalahan rakyatnya. Beliau pergi ke suatu tempat di kaki Gunung Ciremai yang saat ini dikenal dengan Lembah Cirengkrang. Di bawah rimbun pepohonan, beliau duduk bersila dan bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Petilasan Arya Kamuning ini adalah tempat bersemedi beliau selama 40 hari 40 malam. Selepas bertapa, beliau turun gunung dengan membawa seikat akar. Setelah sampai di pedesaan, lalu Sang Adipati memerintah kepada rakyatnya untuk menanam arei atau tumbuhan yang merambat itu di sawah. Konon, arei inilah cikal bakal boled atau ubi jalar yang kini banyak ditanam petani di Kuningan. Sejak saat itu, boled atau ubi jalar menjadi bahan pangan selain beras.